Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai toksikologi umum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Hewan Iwayan Sudira, MSI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Putra Rizky Wahyu Setiawan dengan NIM akhir 038, Adi Setiawan dengan NIM akhir 039, Dwi Muslifah dengan NIM akhir 040, dan saya sendiri Lima Marsinta Ida Pasaribu dengan NIM akhir 042. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini sebagai berikut. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai toksikologi secara umum. Toksikologi diambil dari kata dasar toks dalam bahasa Yunani yang berarti panah. Pada saat itu, panah digunakan dalam peperangan yang mana pada setiap anak panahnya terdapat racun. Racun inilah yang nantinya akan menimbulkan efek yang merugikan. Secara sederhana, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai racun. Kemudian, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Toksikologi dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubung dengan terpejamnya makhluk hidup. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun, kemudian kondisi bioorganisme atau sistem bioorganismenya, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Sehingga, apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan untuk toksisitas sendiri merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Baik, selanjutnya mengenai faktor toksik. Yang pertama adalah faktor dosis. Hal ini dikarenakan dosis yang tidak sesuai seperti antibiotik, analgesik, kemudian juga ada paracetamol. Juga paracetamol ini bila diberikan tidak sesuai dengan resep. Dan dosis juga merupakan salah satu penyebab terjadinya resistensi terhadap sebuah obat. Kemudian yang kedua adalah sifat zat. Setiap senyawa memiliki sifatnya masing-masing, memiliki efek terhadap organnya masing-masing. Sifat zat bisa dalam bentuk gas, cair. Misalnya, volatil senyawa mudah menguap, sehingga tidak dapat direkomendasikan untuk pemberian secara oral, tetapi diberikan secara inhalasi. Kemudian juga contohnya adalah zat dengan sifat cair untuk diminum secara oral, namun diberikan secara oles, maka itu dapat membuat alergi. Kemudian yang ketiga adalah lama penggunaan. Misalnya penggunaan antibiotik yang tidak boleh terlalu lama. Yang keempat ada faktor spesies. Beberapa obat yang kontraindikasi tidak diizinkan untuk hewan tertentu. Contohnya kucing demam diberikan paracetamol. Hal ini dapat memperparah hingga mengakibatkan kematian pada kucing. Dan yang terakhir ada berat badan, umur, dan jenis kelamin. Ukuran dosis berbeda antara dewasa dan anak-anak. Jika disamakan, bisa menyebabkan overdosis. Lebih mengutamakan berat badan mengenai dosis. Umur kaitannya dengan metabolisme dalam tubuh seperti sel, organisme karena memiliki masa hidup. Untuk umur, semakin tua hewan, maka semakin metabolismenya semakin rendah atau semakin tua, dosisnya akan diturunkan. Untuk jenis kelamin sendiri, antara lelaki dan perempuan atau jantan dan betina memiliki perbedaan di metabolismenya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bidang toksikologi. Jadi efek toksikologi bisa bersifat akut maupun bersifat kronis. Untuk toksikologi akut itu terjadi begitu cepat, dampaknya cepat, dan waktu untuk menimbulkan keracunan pun sangat cepat. Sedangkan untuk toksikologi kronis itu munculnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau sehingga tidak terjadi semerta-merta. Baik, bisa di next.
Selanjutnya yaitu zat dan kejadian. Di sini ada 4 zat dan kejadian, yaitu yang pertama toksisitas obat. Biasanya ada bersifat akut, itu seperti alergi setelah mengonsumsi makanan yang menimbulkan demam dan lain-lain, ataupun toksikologi yang bersifat kronis, tidak membahayakan seperti minum obat antibiotik tetrasiklin yang terjadi perubahan warna gigi menjadi coklat. Yang kedua yaitu uji obat yang bisa menimbulkan potensial toksik. Obat sebelum diedarkan harus diuji toksisitasnya, potensial toksik, dampak yang ditimbulkan, sehingga maka harus dicoba pada hewan coba. Apabila telah selesai uji coba ini, maka dapat dilanjutkan dengan uji di rumah sakit dengan orang sukarelawan atau narapidana yang mau mati dengan tetap pengawasan tertentu. Yang ketiga yaitu efek samping seperti efek tidak dingin. Jika efek samping nantinya setelah diuji cobakan sangat berbahaya, maka otomatis tidak dapat diizinkan untuk diedarkan. Dan yang keempat yaitu keracunan akut dan kronis yang dapat menimbulkan obat yang berlebihan. Baik, perkenalkan saya Putra Rizky dengan NIM Air 038 akan melanjutkan mengenai jenis-jenis toksikologi. Jadi yang pertama ada toksikologi bahan makanan, contohnya saja pada uji bahan makanan atau air minum, kemudian zat berbahaya seperti mikotoksin dan juga toksin pada tanaman. Selanjutnya yang kedua toksikologi pestisida. Nah contohnya pada di pertanian, khususnya di tanaman-tanaman pertanian, kemudian di pestisida seperti insektisida, rodentisida, dan anti gulma. Kemudian yang ketiga yakni toksikologi industri. Nah, contohnya di industri modern, kemudian di zat kimia, dan juga berhubungan dengan produksi dari industri tadi, seperti halnya berhubungan dengan kulit maupun pernapasan. Bisa di next. Baik, untuk contoh selanjutnya yang keempat yakni toksikologi lingkungan. Contohnya pencemaran lingkungan, kemudian limbah pabrik dan juga limbah-limbah rumah tangga. Selanjutnya yang kelima ada toksikologi kecelakaan. Contohnya saja seperti bunuh diri, kemudian kecelakaan di rumah tangga ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh anak-anak. Selanjutnya yang keenam yakni toksikologi sinar. Contohnya reaksi atom, kemudian ada isotop radioaktif di bidang kedokteran. Yang terakhir dalam jenis toksikologi yakni toksikologi perang. Contohnya ada atom nuklir, kemudian senjata-senjata perang, biologi, kimia, maupun gas air mata yang paling sering digunakan. Bisa di next. Oke, selanjutnya yakni kerja toksik. Nah, di kerja toksik ini ada 3 fase utama. Ini kita akan bahas yang pertama fase eksposisi atau kita kenal dengan farmaseutika. Nah, selama fase eksposisi ini, zat beracun dapat diubah menjadi reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih toksik atau lebih kurang toksik dari senyawa awal. Nah, selanjutnya ketersediaan dari farmaseutik ini yaitu bagian dari dosis aktif yang tersedia untuk kemudian diabsorpsi. Ini fase yang pertama. Selanjutnya kita bahas fase yang kedua, yakni fase toksikokinetik atau farmakokinetik. Nah, di fase toksikokinetik ini bersama dengan bagian prosesnya, yakni ada invasi yang terdiri dari absorpsi dan juga distribusi, dan juga evasi yang terdiri dari biotransformasi dan juga ekskresi atau metabolisme dan ekskresi, yang mana ini sangat menentukan daya kerja dari zatnya karena konsentrasi zat dalam berbagai kompartemen organisasi dan dalam jaringan sasarannya tergantung pada parameter toksikokinetiknya. Nah, selanjutnya fase yang terakhir yakni fase toksikodinamik. Nah, di fase toksikodinamik atau yang kita kenal dengan nama farmakodinamik ini meliputi interaksi antara molekul zat racun ya atau interaksi zat toksik yang teman-teman bisa lihat pada slide dan tempat kerja spesifiknya yaitu pada reseptor dalam organnya. Nah, konsentrasi zat aktif pada tempat sasaran menentukan kekuatan efek biologi yang dihasilkan. Selanjutnya, pada umumnya ditemukan juga konsentrasi zat aktif yang tinggi biasanya di dalam organ hati dan ginjal karena di sini zat itu dimetabolisme dan juga diekskresikan. Selanjutnya, dari ketiga efek tadilah akan menimbulkan satu efek dari kerja toksik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, kenalkan. Nama saya Dewi Fani Wijayani dengan NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi. Materi yang saya akan jelaskan mengenai gejala. Gejala pada awal dari keracunan toksikologi atau benda-benda toksik
itu umumnya yaitu pusing, muntah, dan juga diare. Nah, selanjutnya untuk gejala selanjutnya ini dipengaruhi oleh dosis serta jenis-jenis dari racun-racun toksikologi tersebut. Biasanya untuk keracunan pada kesadaran itu dapat menyebabkan koma. Keracunan pada respirasi bisa menimbulkan kegagalan respirasi. Untuk keracunan pada tekanan respirasi itu menimbulkan respirasi shock juga. Untuk keracunan pada darah dan juga sistem saraf pusat itu bisa menimbulkan kejang. Untuk keracunan pada jantung bisa juga menimbulkan ritme atau henti jantung secara sepihak. Juga dapat keracunan solid itu bisa menimbulkan retensi urin dan juga bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Selanjutnya adalah diagnosis. Nah, diagnosis ini diperoleh daripada gejala yang sudah didapatkan. Dari gejala-gejala tersebut mungkin secara langsung bisa didapatkan diagnosa definitif. Namun untuk melakukan uji secara lebih dan rinci itu dibutuhkan pengiriman sampel daripada gejala-gejala untuk dibawa ke laboratorium. Adapun sampel-sampel yang bisa dibawa dalam bahan darah baik maupun urin. Selanjutnya yaitu penanganan daripada keracunan bahan-bahan toksik. Yang pertama yaitu menjaga fungsi vital, yang kedua mengurangi kemasukan racun, yang ketiga eliminasi racun setelah diabsorpsi, dan yang keempat yaitu antidota. Yang pertama yaitu menjaga fungsi vital. Adapun fungsi-fungsi organ-organ vital itu biasanya berada dalam saluran pernapasan dan saluran sirkulasi. Yang pertama yaitu pernapasan. Dibuktikan di sistem pernapasan itu tidak ada benda asing yang menyebabkannya. Yang kedua juga diperlukan bisa dengan pemberian obat dan juga cyanosis. Untuk sirkulasi sendiri biasanya jika terdapat henti jantung atau jantung mati dilakukan mesus atau pemberian adrenalin secara intravena, dan juga jika terjadi itu bisa dilakukan penanganan infus dan asma. Untuk yang ketiga yaitu jika terdapat gangguan pada keseimbangan elektrolit air dan asam basa itu bisa juga dilakukan dengan infus natrium hidrogen. Untuk yang kedua yaitu mengurangi racun. Nah, ini terdapat dua cara. Yang pertama secara eksternal, yang kedua oral. Untuk eksternal sendiri itu biasanya pada bagian-bagian luar kulit dan kulit sendiri. Penanganan secara dasar itu dengan cuci air hangat atau menggunakan polietil glikol. Yang kedua untuk mata biasanya dengan pencucian dengan natrium hidrogen. Yang kedua secara oral, di mana pada keracunan antioksidan dan angin itu diberikan absorbensia. Untuk keracunan sulfat dan sulfat itu diberikan laktasia. Untuk pada pembilas tubuh itu diberikan air dan larutan garam kental, serta pada keracunan natrium klorida itu bisa diberikan sintetik. Yang ketiga yaitu eliminasi racun setelah diabsorpsi. Nah, ini terdapat tiga cara yaitu diuresis diuresis peritoneal, hemodialisis, dan transfusi penukar. Untuk diuresis aktif ini biasanya pada cairan-cairan diuretika dan saluran diuretika. Untuk yang kedua yaitu dialisis peritoneal, di mana ini pemakaiannya pada cairan dialisis ke peritoneal atau menggunakan kateter. Yang ketiga yaitu untuk zat-zat yang protoksik itu biasanya eliminasi racun setelah diabsorpsinya itu menggunakan hemodialisis, yaitu untuk transfusi penukar intim melewati pengambilan darah dan infus darah. Yang yaitu antidota. Antidota ini merupakan melawan racun. Salah satunya yaitu dari berupa toksik.
itu. Selanjutnya yaitu uji toksikologi, di mana yang pertama menggunakan informasi dari data-data yang didapatkan. Adapun informasi-informasi yang dibutuhkan dalam data yaitu identifikasi, sifat zat, dan rencana penggunaan. Selanjutnya barulah setelah dapatkan informasi kita melanjutkan dengan hewan uji coba meliputi tikus putih, anjing, babi maupun kera. Nah selanjutnya langkah terakhir yaitu penentuan dosis, di mana dosis inilah yang menentukan kelainan jaringan atau efek toksik pada nantinya, di mana terdiri dari 3 yaitu LD, ED, dan LD 50. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1B. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada salah kata dan kekuatan, kami dari kelompok 1B memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi Om.